أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Sahabat dakwah milenial yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini di Gili Genting, Sumeneb, Madura dalam keadaan yang sejuk karena hujan turun ya. Allahumma shayyiban nafi'an. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah yang saya bacakan tadi adalah surah Al-Kafirun. Tentu teman-teman semuanya tahu dan insya Allah semuanya hafal ya. Karena surah Al-Kafirun juga sangat familiar sebagaimana surah Al-Ikhlas ya. Dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir di dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah Muhammad SAW sering membaca surah Al-Kafirun dengan surah Al-Ikhlas di dalam sholat sunnah. Di antaranya adalah sholat sunnah qobliyah subuh ya, qobliyah subuh, dan juga sholat sunnah ba'diyah maghrib ya. Jadi Rasulullah sangat mencintai surat Al-Kafirun dengan surah Al-Ikhlas. Kita tahu bahwa surat Al-Kafirun dengan surat Al-Ikhlas ini punya isi kandungan yang sama, yaitu tentang tauhid. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat asbabun nuzul dari surah Al-Kafirun, bahwa dahulu kafir Quraisy itu ingin atau mengajak Rasulullah SAW, bagaimana wahai Rasul kalau kita ini membuat kesepakatan. Kami setahun menyembah Tuhanmu dan engkau dan pengikutnya tentunya dan umatnya ya menyembah Tuhan kami setahun. Jadi maunya seperti itu kafir Quraisy ya. Nah, ternyata kemudian Allah menurunkan surah Al-Kafirun ini sebagai jawaban bagi kafir Quraisy. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Enggak mungkin saya kemudian menyembah Tuhan yang kamu sembah. Ya. Wala antum abiduna ma'abud, dan juga enggak mungkin engkau itu wahai kafir Quraisy menyembah Tuhan yang saya sembah. Dan kemudian di akhir dari ayat ini Allah berfirman lakum dinukum waliyadin. Ya, sebagaimana kita tahu artinya adalah lakum dinukum, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Menarik kalau kita bahas soal Al-Kafirun teman-teman, karena banyak dari kalangan kaum muslimin bahkan menyalahartikan tentang toleransi itu sendiri ya, bahwa toleransi itu seakan-akan gak ada batasnya, padahal toleransi itu sangat jelas batasnya, yaitu batasnya adalah akidah dan ibadah. Toleransi yang kita tahu bahwa hanya sebatas muamalah ya, tidak lebih dari itu. Artinya nggak boleh kita mengajak saudara-saudara kita yang bukan Islam kemudian untuk sholat di masjid, sholat Jumat misalnya. Dan juga nggak boleh mereka ngajak umat Islam untuk pergi ke rumah ibadah mereka di hari Minggu misalnya, ya nggak boleh. Dan itu bukan toleransi. Toleransi yang dimaksud adalah saling menghargai, saling menghormati, tanpa harus mencampur adukan akidah dan ibadah yang sudah ditentukan oleh masing-masing agama.
Dan unik kalau kita lihat bahwa di dalam agama itu ada dua nilai. Yang pertama adalah nilai-nilai partikular, nilai-nilai yang khusus. Nah, nilai-nilai yang khusus inilah yang dijelaskan di dalam surat Al-Kafirun ya, tentang akidah dan ibadah. Bahwa setiap agama itu memiliki nilai-nilai yang khas dan tidak boleh dipaksakan terhadap agama lain. Kalau saya sholat versi Islam dan saya mau mengajak umat agama lain untuk sholat, itu jelas melanggar nilai-nilai agama yang sifatnya partikular. Jadi dalam toleransi itu ada dua nilai ya. Partikular itu nggak bisa dipaksakan kepada agama lain, khusus kepada pemeluk agama itu sendiri ya. Kalau saya Islam misalnya sholat Jumat ya, sholat Jumat di masjid. Nggak boleh memaksakan orang lain Kristen misalnya untuk sholat di masjid pada hari Jumat ya. Karena mereka punya hari raya dalam sepekan itu, punya hari raya tersendiri. Itu yang pertama, nilai-nilai partikular, nggak boleh dipaksakan ya. Kemudian yang kedua adalah nilai-nilai universal. Di dalam agama kita punya nilai-nilai universal, itu nilai-nilai yang sifatnya umum. Boleh semuanya melakukan secara bersamaan. Misalnya tolong menolong ya, itu boleh. Misalnya ya, di suatu ketika kita melihat orang yang kecelakaan misalnya, tidak perlu kita tanya kamu agamanya apa ya, nggak perlu. Kenapa? Karena tolong menolong itu termasuk nilai-nilai universal di dalam agama. Sehingga kita tidak perlu lagi nanya, kamu agamanya apa? Kalau agamanya Islam, misalnya sama-sama Islam dengan saya tolong. Kalau nggak sama-sama Islam, saya nggak tolong. Misalnya Kristen dan lain sebagainya, saya nggak tolong. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena agama mengajarkan nilai-nilai universal di dalam kehidupan ini. Misalnya kita mau mengadakan kegiatan yang sifatnya kemanusiaan ya boleh kita misalnya kita mau menggalang dana untuk bencana banjir, bencana tsunami dan lain sebagainya, itu diperkenankan untuk menjalin kerjasama di bidang kemanusiaan karena itu sifatnya adalah nilai-nilai universal. Jadi di dalam agama ada dua nilai yang berkaitan erat dengan toleransi. Nilai-nilai partikular yang sifatnya khusus dan itu diperuntukkan untuk pemeluk agama itu sendiri dan tidak boleh dicampur adukan dengan nilai agama lain. Dan yang kedua adalah boleh kita saling tolong menolong, kita saling kerjasama, tetapi sifatnya nilai-nilai universal. Itulah surat Al-Kafirun berkaitan dengan nilai-nilai partikular di dalam agama. Nggak boleh kemudian umat Islam menggampangkan tanpa kemudian membaca keterangan dari para ulama kita tentang toleransi misalnya. Sehingga kemudian toleransinya kebablasan dan kita justru terjerembab ke dalam kemusyrikan itu sendiri. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menarik kalau kita bahas tentang dua nilai di dalam agama itu, nilai-nilai partikular dan nilai-nilai universal ya. Lalu kita kaitkan dengan puasa ya. Puasa mengajarkan dua nilai itu sekaligus. Kita lihat misalnya kewajiban puasa Ramadan ya. Itu hanya diwajibkan bagi mereka yang beriman saja. Yang tidak beriman ataupun yang tidak seakidah dengan kita tidak diwajibkan untuk berpuasa. Itu contoh dari nilai partikular itu sendiri. Sedangkan nilai universal kalau kita lihat di bulan Ramadan ini, di mana umat Islam sangat meningkat ya ketakwaannya, baik ketakwaan yang sifatnya individual, mereka senantiasa sholat, qiyamul lail dan lain sebagainya, tetapi juga ada kesalehan sosial atau sensitivitas sosial yang sangat tinggi. Mereka misalnya senang bersedekah dan kemudian bagi-bagi makanan yang sangat melimpah kepada mereka yang membutuhkan. Dan ini nilai-nilai universal yang harus dipertahankan.
Kita nggak boleh misalnya hanya sekedar membatasi bagi-bagi makanan gitu ya, atau membantu orang yang kesusahan hanya dibatasi oleh agama. Kalau yang nggak agama, yang beragama Islam kita nggak bantu, itu nggak boleh. Kenapa? Karena tolong menolong atau saling membantu itu nilai-nilai universal yang diajarkan oleh agama kita. Jadi puasa ini sangat luar biasa ya, mengajarkan kita nilai-nilai partikular dan sekaligus nilai-nilai universal. Semoga kita semuanya bisa memetik apa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya dan melalui puasa Ramadan yang kita jalankan setiap tahunnya. Allahu a'lam bis-shawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.